Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabar kalian anak-anak ibu? Sehat? Mudah-mudahan selalu sehat dimanapun kalian berada. Oke, seperti biasa sebelum kita memulai segala sesuatu, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita akan mempelajari materi selanjutnya yaitu materi relasi dan fungsi. Let's go! Relasi dalam kehidupan sehari-hari kita, relasi itu adalah hubungan. Sedangkan dalam matematika, di sini kita akan menjelaskan. Relasi dalam matematikanya itu adalah relasi hubungan antara himpunan A dan himpunan B. Yang mana himpunan A dan himpunan B itu bisa dikalikan ataupun dibagaimanakan. Contoh, A relasi B adalah notasi untuk A, B dan hasilnya adalah R yang artinya A dihubungkan dengan B oleh R. Himpunan A disebut daerah asal atau domain, sedangkan himpunan B itu disebut daerah hasil atau rank. Soal, perhatikan anak panahnya. Ada daerah himpunan A yaitu 2, 4, 6, 8, sedangkan B 1, 2, 3, dan 4. Ingat, sebelumnya ada ibu bilang, himpunan A adalah himpunan daerah asal, sedangkan himpunan B adalah rank ataupun hasil. Maka 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. 3 kali 2, 6, dan 4 kali 2, 8. Jadi relasinya adalah 2 kali dari, itu dia relasinya. Ada 3 cara dalam menyatakan suatu relasi. Yang pertama diagram panah, yang kedua himpunan pasang berurut, yang ketiga diagram kartesius. Contoh, diketahui himpunan A 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan himpunan B, beca, mobil, sepeda, motor, bemo. Relasi yang menghubungkan himpunan A ke himpunan B adalah banyaknya roda dari. Tunjukkan relasi tersebut dengan diagram panah, himpunan pasangan berurut, dan diagram kartesius. Oke, saatnya kita jawab pertanyaan yang tadi. Yang pertama diagram panahnya kita buat. Ingat ya, soalnya banyaknya roda dari. Becak rodanya ada berapa? 3. Mobil ada 4 rodanya. Motor ada 2. Sepeda juga ada 2. Bemo ada 3. Jadi kita tarik diagram panahnya. Becak ke angka 3, mobil ke angka 4, motor ke angka 2, sepeda ke angka 2, dan bemo ke angka 2. Kemudian, himpunan pasangan berurutnya tinggal kita buat. Sepeda rodanya berapa? Sepeda rodanya 2, berarti sepeda, 2, motor, 2, becak, 3, bemo, 3, dan mobil, 4. Ingat ya, susunannya itu 2, sepeda, 2, motor, 3, becak, 3, bemo, dan 4, mobil. Kemudian diagram kartesiusnya. Becak itu dia tadi kan rodanya 3. Mobil rodanya 4. Motor rodanya 2, sepeda rodanya 2, dan bemo rodanya 3. Itu tinggal kita buat diagram kartesiusnya. Oke, sampai di sini paham? Oke, kalau yang tadi sudah paham, coba soal latihan ini. Buka buku LKS, kemudian cari latihan 1 halaman 27 nomor 5. Coba dikerjakan di buku latihannya. Semangat, selamat mencoba. Selanjutnya fungsi. Misalkan A dan B himpunan. Relasi biner F dari A ke B merupakan suatu fungsi dari setiap elemen di dalam A dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B. Jika F adalah fungsi dari A ke B, maka ditulis F
memetakan A ke B. A itu disebut daerah asal atau domain. Kemudian di daerah asal domain itu F dibuat. Kemudian notasi DF dan B itu disebut daerah hasil dan dinotasikan dengan KF. Nama lain untuk fungsi adalah pemetaan atau transformasi. Jika ditulis F A sama dengan B, jika elemen A di dalam A dihubungkan dengan elemen B di dalam B. Jika FA sama dengan B, maka B dinyatakan bayangan atau image dari A dan A dinamakan prabayangan atau prapeta atau pre-image dari B. Himpunan yang berisi semua nilai pemetaan F disebut jelajah atau rank atau F dan dinotasikan dengan RF. Perhatikan bahwa rank dari F adalah himpunan bagian dari B. Contohnya, ingat ya, DF itu daerah asal, sedangkan KF adalah daerah hasil. Oke, fungsi adalah relasi yang khusus. Tiap elemen di dalam himpunan A harus digunakan oleh prosedur atau kaidah yang mendefinisikan F. Frasa dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B. Berarti jika A, B elemen F dan A, C elemen F, maka B sama dengan C. Fungsi dapat disajikan dalam berbagai bentuk, diantaranya himpunan pasangan berurut seperti pada relasi. Diagram panah, formula pengisian nilai atau assessment. Contoh, fx sama dengan 2x tambah 10, fx sama dengan x2 tambah dan fx sama dengan a per x. Contoh 1. Relasi F sama dengan 1,U, 2,V, 3,V dari A sama dengan ataupun dari anggota himpunan A 1, 2, 3 dan B, U, V, W adalah fungsi dari A ke B. Di sini F1 sama dengan U, F2 sama dengan 2, F2 sama dengan V, F3 sama dengan W. Jadi daerah asal dari F adalah A dan hasilnya adalah B. Rank dari F adalah UVW. Maka yang di dalamnya itu sama dengan himpunan B. Oke, contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu relasi F 1,U, 2,U, 3,V. Atau kita buat yang himpunan A-nya 1, 2, 3 sama seperti soal sebelumnya. Tapi himpunan B-nya UVW adalah himpunan dari A ke B. Meskipun U merupakan bayangan dari dua elemen A, daerah asal fungsi adalah A dan daerah hasil adalah B. Dan ranknya itu U dan V. Kenapa U dan V? Karena 1 dan 2 itu ngambil pasangan di himpunan B-nya U. Jadi V tidak ada pasangannya. Jadi ranknya itu U dan V. Contoh selanjutnya, relasinya itu 1,U, 2,V, dan 3,W. Himpunan A-nya 1, 2, 3, dan 4, sedangkan himpunan B, U, V, W. Itu dikatakan bukan fungsi. Kenapa? Karena tidak semua elemen A dipetakan ke elemen B. Kenapa tidak dipetakan ke elemen B? Karena himpunan A kan tadi ada 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan rank kita tadi hasilnya 1,U, 2,V, dan 3,W. Jadi empatnya kan tidak ada pasangan, maka dia dinyatakan bukan fungsi. Soal yang selanjutnya, relasi F ataupun fungsinya 1,U, 1,V, 2,V, dan 3,W. Dengan himpunan A-nya 1, 2, dan 3, dan himpunan B-nya U, V, W. Dia tetap dinyatakan bukan fungsi. Kenapa? Karena 1 dipetakan oleh 2 buah elemen B. Itu tidak boleh. Contoh 1,U dan 1,V. Jadi karena 1,U dan 1,V itu dia 2 kali di dalam elemen B-nya dipetakannya, itu tidak dikatakan fungsi. Dan contoh selanjutnya,
Misalkan f di mana z didefinisikan oleh fx sama dengan x kuadrat. Daerah asal dan daerah hasil dari f adalah himpunan bilangan bulat. Dan range dari f adalah himpunan bilangan bulat tidak negatif. Jenis-jenis fungsi. Yang pertama fungsi injektif atau satu-satu. Fungsi f dikatakan 1-1, one to one, ataupun dia hanya satu pasangan. Oke, contohnya kalau kita lihat di diagramnya ada himpunan A dan himpunan B. Himpunan A pasangnya 1 ke himpunan B, jadi 1-1. Contoh, relasi F sama dengan 1, W, 2, U, 3, V dengan himpunan A-nya 1, 2, 3 dan himpunan B-nya U, V, W, X adalah fungsi ke satu-satu. Tetapi relasi F 1, U, 2, U, 3, V dari A ataupun dari A itu dari himpunan A 1, 2, 3 dan himpunan B UVW bukan fungsi 1-1 karena fungsi 1 dan fungsi 2 itu sama-sama masangkan U. Yang dia dikatakan fungsi one to one adalah hanya satu, tidak bisa pengulangan. Contoh yang kalau kita lihat diagramnya A ke 1. 1 itu hanya milik A, kemudian B ke 3. 2 ke D, dan 5 ke C. Itulah yang dia dikatakan fungsi injektif atau one to one. Contoh juga nih kita bahas. Misalkan f di mana z tentukan apakah fx sama dengan x kuadrat tambah 1 dan fx sama dengan x kurang 1 merupakan fungsi 1-1. Oke, kita selesaikan. Yang pertama, fx sama dengan x kuadrat tambah 1 bukan fungsi 1-1. Karena untuk 2x yang bernilai mutlak sama tetapi tandanya berbeda, nilai fungsinya sama. Misalnya, f2 sama dengan f-2 sama dengan 5. Padahal min 2 tidak sama dengan 2. Jadi x kuadrat tambah 1 merupakan bukan fungsi 1-1. Kemudian yang kedua, fx sama dengan x kurang 1 adalah fungsi 1-1. Kenapa dikatakan fungsi 1-1? Karena A tidak sama dengan B. A minus 1 tidak sama dengan B minus 1. Misalnya untuk X sama dengan 2, F2 sama dengan 1, dan untuk X sama dengan minus 2, F minus 2 sama dengan minus 3. 2. Fungsi surjektif. Fungsi F dikatakan dipetakan pada orton atau surjektif jika setiap elemen himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen himpunan A. Oke, dengan kata lain, seluruh elemen B merupakan jelajah dari fungsi F atau kebalikan dari himpunan himpunan fungsi injektif. Kalau injektif hanya boleh satu pasangan. Sedangkan kalau surjektif dia boleh 2. Yang jelas antara himpunan A dan B harus ada saling hubungan. Contohnya, relasi F sama dengan 1, U, 2, U, 3, V dari himpunan A-nya 1, 2, 3 dan himpunan B-nya U, V, W. Bukan fungsi surjektif karena W tidak termasuk jelajah dari fungsi. Maksudnya gini, kan tadi dia kalau surjektif antara himpunan A dan himpunan B, dia harus punya pasangan. Jadi karena himpunan B itu ada W, tidak ada pasangannya, dia dikatakan bukan fungsi surjektif. Oke, coba kita contoh 9. Misalnya F di mana Z tentukan apakah Fx sama dengan X kuadrat tambah 1 dan Fx sama dengan X kurang 1 merupakan fungsi surjektif. Di sini kita
Buktikan. Yang pertama, fx sama dengan x kuadrat tambah 1 merupakan bukan fungsi surjektif. Kenapa? Karena tidak semua nilai bilangan bulat merupakan jelajah dari f. Kemudian yang kedua, fx sama dengan x kurang 1 adalah fungsi surjektif. Karena untuk setiap bilangan bulat y, selalu ada nilai x yang memenuhi, yaitu y sama dengan x kurang 1. Akan dipenuhi untuk x sama dengan y tambah 1. 3. Fungsi bijektif atau korespondensi 1-1. Fungsi f dinyatakan berkoresponden 1 ke 1 atau bijektif jika ia fungsi injektif ataupun juga fungsi surjektif. Contohnya, relasi f 1,u, 2,w, 3,v dengan himpunan A 1, 2, dan 3 dan himpunan B U, V, W. Jadi dia dikatakan berkorespondensi 1-1. Kenapa? Karena antara himpunan A dan himpunan B mereka mengambil satu pasangan. Jadi dia dikatakan berkoresponden 1-1. Contoh, fungsi fx sama dengan x kurang 1 merupakan fungsi yang berkoresponden 1 ke 1 karena f adalah fungsi injektif maupun fungsi surjektif. Oke, di slide ini kita akan membuktikan yang mana injektif, yang mana surjektif. Yang dia dikatakan injektif satu pasangan saja. Kemudian yang dia dikatakan surjektif harus mempunyai pasangan dari kedua himpunan. Oke, yang pertama dia itu dikatakan injektif. Iya, karena dia memang punya satu pasangan. Sedangkan subjektif tidak, karena 2 tidak ada pasangannya. Selanjutnya, yang dia dikatakan injektif tidak, karena injektif hanya boleh punya satu pasangan. Contoh dia dikatakan tidak injektif karena 2 dia pasangannya 2A dan 2D. Dia dimasukkan ke dalam surjektif. Oke, yang di bawahnya dia dikatakan tidak, dia dikatakan subjektif tidak, dikatakan injektif juga tidak. Kemudian selanjutnya injektif tidak, subjektif tidak, dan dia tidak termasuk ke dalam fungsi. Jadi dia bukan fungsi. Oke, kita masuk ke soal latihan lagi. Coba buka buku LKS-nya latihan 2 halaman 30 nomor 1. Tapi nomor 1-nya itu ada anaknya dari A sampai E. Coba dikerjakan. Semangat! Oke, kita masuk di penghujung pembelajaran. Oke, sebelum Ibu akhiri, Ibu tidak bosan untuk mengingatkan kalian selalu jaga kesehatan, selalu patuhi protokol kesehatan, kurangi aktivitas di luar rumah, perbanyak belajar di rumah. Oke, selalu semangat, ingat jangan menyerah. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kita semua.